Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu yaqulullahu jalla wa ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qaluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار. Ikhwani fi din, a'azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan yang kemarin, ini sekarang kita di pembahasan majelis yang ke-54 dari kitab Minhajus Salikin wa Tadihul Fiqhi fid Din. Dan kita kemarin berada masih dalam pembahasan sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Tayyib. Tentang sujud sahwi kemarin sudah kita selesaikan. Dan kita telah jelaskan bahwa sujud sahwi ini hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Dan beliau bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Dan dari tambahan faedah dari sujud sahwi ini bahwa sujud sahwi ini untuk imam dan orang yang salat sendiri. Tayyib. Untuk imam dan untuk orang yang salat sendiri. Karena itu kalau imam lupa maka dia sujud sahwi. Demikian pula orang yang salat sendiri dia juga sujud sahwi. Adapun makmum jika dia lupa di belakang imam, apakah dia sujud sahwi atau tidak? Tayyib. Menurut jumhurul ulama bahwa makmum yang lupa, dan ini pendapat a'immatul arba'ah, jumhur ulama, aksaru ahli ilmi dari kalangan a'immatul arba'ah dan selain mereka, bahwa makmum yang lupa di belakang imam, ya, maka tidak mesti dia sujud sahwi menurut kebanyakan para ulama. Naam. Walaupun sebagian ulama ada yang berpendapat dia tetap sujud sahwi, dan itu pendapat Ibnu Sirin, Dawud Al-Zahiri dan Ibnu Hazm. Mereka berkata tetap disyariatkan sujud sahwi bagi makmum, sama seperti kalau dia salat sendirian atau sebagai imam. Iya.
Namun pendapat ini kurang kuat. Yang rajih insyaallah bahwa yang rajih adalah pendapat jumhur bahwa makmum tidak sujud sahwi jika dia lupa dalam salat. Iya. Dia sudah dicukupkan oleh imam. Iya. Dia sudah dicukupkan oleh imam. Dia harus ikut imam saja. Dalam hal ini pendapat jumhur enggak ada sebenarnya dalil yang marfu yang menunjukkan tentang hal ini, tapi ada alasan yang paling kuat yang disebutkan para ulama seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan dalam kitabnya Irwaul Ghalil jilid 2 halaman 132, nahnu na'lamu yakinan, kata Syekh Al-Albani, kami mengetahui dengan yakin, kita semua tahu dengan yakin bahwa para sahabat mereka dulu bermakmum kepada Nabi SAW. Kanu yashun wara'ahu sahwan, dan pasti di antara para sahabat selama salat bertahun-tahun di belakang Nabi SAW pasti ada yang lupa, ya, lupa yang mewajibkan dia sujud sahwi kalau seandainya dia salat sendiri. Hadal amr la yumkin li ahadin ingkaruhu, perkara ini tak ada seorang pun yang mungkin mengingkarinya, bahwa sahabat mungkin dia ada pasti yang lupa yang mengharuskan dia sujud sahwi kalau seandainya dia salat sendiri, enggak ada yang mengingkarinya. Sementara lam yunqal, tidak pernah dinukil bahwa ada seorang sahabat satupun di antara mereka yang melakukan sujud sahwi setelah dia salam. Enggak ada yang dinukil dari fulan dan fulan dia sujud sahwi setelah Nabi salam atau setelah dia salam. Ya. Lau kana masyru'an la fa'alu. Kalau seandainya itu disyariatkan, pasti sahabat sudah ada yang melakukannya. Lau fa'aluhu lanaqaluhu. Kalau seandainya mereka melakukannya, pasti mereka akan menukilnya. Kalau mereka menukilnya, pasti akan sampai ke kita. Akan sampai ke kita, ya kan? Kalau seandainya mereka menukilnya, melakukannya, pasti mereka akan menukilnya dalam sebuah riwayat. Faidal memyungkal, ketika mereka tidak menukil, ada hal itu terjadi, ini menunjukkan bahwa hal itu tidak terjadi, bahkan itu tidak disyariatkan. Wahada zahir, dan itu zahir insyaallah. Iya. Jadi jelas ya. Kemudian kemarin juga saya telah menyinggung bahwa sujud sahwi ini dilakukan karena 3 sebab. Itu sudah tepat. Sujud sahwi sujud sahwi disebabkan karena az-ziyadah, karena menambah. Yang kedua sujud sahwi karena apa? An-naqas, karena mengurang. Dan yang ketiga sujud sahwi karena apa? Karena syak. Dan syaknya ini terbagi 2. Ada syak dan dia bisa bertaharri, memilih dari 2 keraguan itu. Ada yang dia yakini lebih kuat dari 2 keraguan, dan ada syak bentuk yang kedua, dia tidak bisa bertaharri, memilih dari yang keduanya, maka dia membangun di atas al-yakin. Iya, dan tempat-tempat sujudnya sudah kita jabarkan. Itu adalah mazhab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan tentang tempat bersujud itu, apakah dia sujud sebelum salam atau dia sujud setelah salam, ya, itu sangat banyak pendapat para ulama, ya. Iya, sangat banyak pendapat para ulama. Ada sekitar 7 pendapat sebenarnya di situ. Tempat sujud sahwi, ya, pembahasannya di situ. Maudhi'u sujudi sahwi, tempat bersujud sahwi, apakah sebelum salam atau setelah salam. Itu ada 7 pendapat para ulama. Ada mengatakan sujud sahwinya seluruhnya sebelum salam. Ada pendapat para ulama sujud sahwinya
seluruhnya setelah salam. Sujud sahwinya pokoknya setelah salam terus sujud sahwi. Ada juga yang berpendapat kalau sujud sahwinya ba'da salam, kalau dia menambah, kalau dia mengurang sebelum salam. Itu mazhab Imam Malik Al-Muzani, dan itu pendapat Imam Syafi'i dan Abu Thawr. Dan ada yang berpendapat bentuk-bentuk yang lainnya, metode sujud sahwi, tata cara dan tempat sujud sahwi. Sampai 7 pendapat. Sampai 9 ya, sampai 9 pendapat. Dan rincian yang saya sebutkan kemarin itulah yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu at-tafriq baina az-ziyadah wan naqas wa baina asy-syak ma'at tahri wa syak ma'al bina' 'alal yakin, yaitu dibedakan antara dia menambah dan mengurang, dan dibedakan antara dia ragu, apakah ragunya dia bisa tahari atau ragunya dia membangun di atas al-yakin. Sudah saya rinci kemarin tak? Iya. Dan itu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatawa. Dan ini juga pendapat salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ini mazhab Imam Malik, lebih dekat dari pendapat beliau. Iya. Taib, dan alhamdulillah saya cukupkan kemarin penjelasannya ya. Cuma saya ingatkan saja tambahan ini. Kemudian kemarin sudah saya sebutkan pula bahwa sujud sahwi itu wajib. Dan kalau seorang meninggalkan, kalau dia kalau dia melakukan sholat sunnah, maka menurut jumhur ulama dia juga disunnahkan sujud sahwi walaupun sholat sunnah. Iya. Jadi sujud sahwi berlaku dalam sholat wajib dan juga berlaku dalam sholat sunnah menurut jumhur al-ulama, bahwa seorang disyariatkan sujud sahwi dalam sholat sunnah sebagaimana dalam sholat wajib, sebagaimana telah dinukil oleh Abul Aliyah. Dia berkata, ra'aitu Ibnu Abbas yasjudu ba'da witrihi sajadatain. Saya telah melihat Ibnu Abbas sujud sahwi setelah dia melakukan salat witir. Beliau sujud 2 kali sujud. Maka dalam salat sunnah tetap seorang disyariatkan untuk sujud sahwi. Baik, sekarang kita masuk pembahasan selanjutnya, yaitu sujud at-tilawah. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, wa yusannu sujudut tilawati lil qari wal mustami' fi sholati wa kharijiha. Dan disunnahkan seseorang untuk melakukan sujud tilawah bagi siapa yang membaca Al-Quran, wal mustami', dan bagi orang yang mendengarkan bacaannya, baik di dalam salat maupun di luar salat. Iya. Baik. Ini sekarang beliau ingin membahas tentang sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud disebabkan karena seorang membaca ayat Al-Quran yang di dalamnya ada perintah bersujud. Itu definisi sujud tilawah. Yaitu sujud yang disebabkan karena dia membaca ayat yang di dalamnya ada perintah apa? Perintah bersujud. Iya. Atau dia mendengarkan ayat. Bukan cuma orang yang membaca, tapi termasuk orang yang sima ayatan min ayatis sujud, termasuk orang yang mendengarkan ayat dari ayat-ayat perintah untuk bersujud dalam Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana kata Sa'di rahimahullah, disunnahkan sujud tilawah bagi al-qari wal mustami', ya? Orang yang membaca ayat sajadah atau orang yang mustami' ayat sajadah, orang yang mendengarkan ayat sajadah dibaca, maka dia dianjurkan, disyariatkan untuk bersujud. Iya.
Jadi ayat itu meskipun perintah untuk bersujud ketika membacanya, namun hukum sujud tilawah ini tidak wajib. Jelas ya? Sujud tilawah hukumnya apa? Sunnah. Kenapa sunnah? Karena Nabi SAW kadang membaca ayat sajadah dan beliau tidak bersujud. Itu dalil menunjukkan bahwa sujud tilawah hukumnya mustahab. Datang dalam hadis ya, Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qara'tu 'ala Nabi SAW wan najm. Saya pernah membaca surah An-Najm kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yasjud fiha, dan Nabi SAW tidak bersujud terhadap surah An-Najm. Di akhir surah An-Najm ada perintah untuk bersujud, ya kan? Dalam surah yang lain Nabi SAW ketika membaca surah An-Najm beliau bersujud. Namun di hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Zaid bin Thabit, beliau membaca surah An-Najm dan Nabi tidak bersujud. Falam yasjud, ketika Nabi SAW tidak bersujud, walam ya'mur Zaidan bisujud, dan beliau juga tidak memerintahkan Zaid yang membaca ayat itu untuk bersujud, itu menunjukkan bahwa perintah untuk bersujud tilawah perintahnya apa? Mustahab, sunnah. Perintahnya sunnah. Kemudian dari faedah pula dari keterangan As-Sa'di rahimahullah ta'ala, anjuran untuk sujud tilawah itu berlaku di dalam salat, ya, baik fardu maupun nafal, baik salat wajib maupun salat sunnah. Itu makna kalimat fis shalah di matan. Berlaku dalam salat wajib maupun dalam salat sunnah. Iya. Jahariyatan au sirriyah, baik salatnya sirriyah maupun salatnya apa? Jahariyah, berlaku semua. Yang penting dia baca ada ayat sujud tilawah, maka dia sujud. Mau dia salat wajib, mau dia salat sunnah, salat jahariyah, salat sirriyah. Berlaku dalam salat wa kharijiha, yakni kharijis salah. Berlaku juga di luar salat. Iya. Berlaku juga di luar salat. Naam. Kan itu datang dalam hadis Abu Rafi', kata Abu Rafi', "Shallaitu ma'a Abi Hurairah al-atamah." Saya pernah salat bersama Abu Hurairah salat al-atamah. Al-atamah yakni salat Isya. Al-atamah itu penggunaannya dua, ya, bisa atamah untuk salat maghrib dan bisa bermakna salat Isya. Makanya sering disebutkan dalam sebagian riwayat hadis al-atama al-akhir. Al-atama al-akhir. Maksudnya al-akhir itu taukid. Maksudnya salat Isya dia maksudkan. Karena atama itu bisa digunakan untuk maghrib. Karena atama itu awal malam, ya. Iya, bisa maghrib, bisa Isya. Taib. Kata Abu Rafi', saya salat bersama Abu Hurairah salat Isya al-atamah. Faqara'a idas sama'u insyaqqat. Idas sama'u insyaqqat termasuk perintah, ada perintah sujud di situ kan, sujud tilawah. Maka Abu Hurairah bersujud. Faqultu lahu, aku katakan kepadanya, ya, qala sajadtu khalfa Abil Qasim. Maka Abu Hurairah berkata, saya bersujud di belakang Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, kunyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sujud di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala azalu asjudu, maka terus menerus saya bersujud dengan surah Al-Insyiqaq ini hatta alqahu. Iya, hatta alqahu.
Fala azalu asjudu biha hatta alqahu, mungkin dia maksudkan sampai Nabi SAW meninggal. Taib. Jelas? Jadi ini dalil menunjukkan bahwa dalam salat bisa sujud tilawah. Di luar salat juga diterangkan ya. Di luar salat disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, qala kana an-nabi yaqra'u 'alaina surata fiha as-sajdah. Kata Ibnu Umar, dulu Nabi SAW membacakan kepada kami surah yang di dalamnya ada perintah bersujud. Fayasjudu wa nasjudu. Maka beliau bersujud dan kami juga bersujud hatta ma yajidu ahaduna mawdi'a jabhatihi, sampai salah seorang di antara kami tidak mendapatkan tempat untuk bersujud. Yakni saking banyak orang bersujud sampai para sahabat tidak mendapati tempat untuk bersujud karena sempit tempatnya. Karena terlalu banyak orang yang bersujud di situ. Dan tentang surah An-Najm itu kisahnya ma'ruf ya. Nabi SAW membaca surah An-Najm ya, sampai beliau bersujud dan seluruh kaum muslimin bahkan musyrikin, al-insu wal jinnu, dalam lafaz hadis itu jin dan manusia semuanya ikut bersujud ya. Dalam waktu yang bersamaan, muslim, musyrik, manusia semua dan jin semua ikut bersujud bersama Nabi SAW. Dalam waktu yang bersamaan seperti itu sudah pasti menunjukkan bahwa tidak mungkin semuanya mereka dalam kondisi bertaharah. Iya kan? Apalagi musyrik, tidak mungkin mereka bertaharah. Dan di atas hadis itulah para ulama mengambil istinbat faedah bahwa seorang yang melakukan sujud tilawah tidak dipersyaratkan taharah. Itu di antara faedah dipetik. Tidak dipersyaratkan taharah untuk sujud tilawah, baik al-qari maupun mustami'. Naam. Tidak dipersyaratkan taharah. Yang kedua, sujud tilawah itu kalau dilakukan dalam salat, menurut pendapat yang kuat, dia bukan bagian dari salat. Makanya dia tidak perlu takbir ketika dia sujud, karena dia bukan bagian dari salat. Kalau orang sujud tilawah, misalnya dia baca surah An-Najm, ada perintah sujud, dia bukan bagian dari salat. Karena kalau dia bagian dari salat berarti dia menambah, ya kan? Dia menambah, tapi dia perintah lain, berlaku dalam salat dan berlaku di luar salat. Makanya tidak ada kewajiban dia untuk bertakbir. Kalau dia mau sujud tilawah, bertakbir Allahu Akbar, tapi dia langsung turun saja bersujud. Pas dia bangkit ke atas, kembali berdiri, dia bangkit saja, tidak bertakbir juga, karena memang sujud tilawah bukan bagian dari salat. Langsung saja bersujud. Kemudian tentang sujud tilawah ya, keutamaan sujud tilawah itu banyak ya. Datang dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajadah fasajada, i'tazala syaitan yabki." Ya, datang dalam hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, apabila anak cucu Adam membaca surah As-Sajdah lalu dia bersujud, sujud tilawah, maka syaitan akan i'tizal, menjauh, lalu dia menangis. Syaitan berkata, ya wailah, ya wailah. Wailah ini doa ala nafsihi bil wail, dia mendoakan, betapa sedih dan celakanya saya. Al-wail itu al-halak. Ya. Dia mendoakan dirinya al-wail, al-halak, kebinasaan. Duhai betapa binasanya dan celakanya saya, betapa hancurnya saya. Kenapa? Umira bis sujud fasajada falahul jannah. Anak cucu Adam diperintah bersujud oleh Allah, lalu dia pun bersujud, falahul jannah, maka baginya apa? Surga. Wa umirtu bis sujud fa asaitu
fa alayyan nar, maka saya juga diperintah bersujud oleh Allah, fa asaitu, tapi saya bermaksiat, faliyan nar, maka saya pun mendapatkan apa? Neraka. Baik, maka ini diantara keutamaan sujud tilawah. Dan sabit keutamaan sujud tilawah secara umum dalam hadis-hadis yang banyak ya. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis Abu Hurairah tentang al-ba'ats, hari berbangkit, dan tentang syafaat. Di situ disebutkan dalam hadis itu yang panjang, hatta idza aradallahu rahmatan man arada min ahli an-nar amarallahu al-malaika yukhriju man kana ya'budullaha fayakhrijunahum fayarifunahum bi atharis sujud wa harramallahu 'alan nar an ta'kula atharas sujud fayakhrujuna minan nar fa kullu ibni adam ta'kuluhu nar illa atharus sujud. Dalil-dalil umum ya, ada dalil-dalil umum tentang keutamaan sujud tilawah, yaitu seperti hadis ya, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki rahmat, siapa yang Allah ingin rahmati dari kalangan penduduk neraka, maka Allah taala perintahkan malaikat ya untuk mengeluarkan dari neraka siapa yang menyembah Allah. Lalu mereka pun dikeluarkan, sehingga mereka pun dikenali dengan tanda sujud, tanda sujudnya dikenali. Iya. Dan Allah taala mengharamkan neraka untuk memakan bekas sujud. Iya. Bekas-bekas sujud itu diharamkan dari dimakan api neraka. Maka mereka pun dikeluarkan dari neraka. Fa kullu bani Adam, maka setiap anggota badan anak cucu Adam itu ta'kuluhun nar, akan dimakan oleh neraka api, illa atharus sujud, kecuali bekas sujud mereka. Ya. Ini keutamaan bersujud ya. Dan masih banyak lagi dalil-dalil ya. Taib, tentang kisah sahabat yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk memperbanyak sujud juga. Itu ada hadis-hadis tentang hal itu. Sangat banyak ini sebenarnya dalilnya ya. Alaika bikasratis sujud, hendaklah kalian memperbanyak sujud, yakni memperbanyak salat sunnah. Fa innaka la tasjud lillahi sajdatan, karena sesungguhnya jika engkau bersujud kepada Allah taala dengan satu kali sujud, illa rafa'akallahu biha darajah, melainkan Allah akan mengangkat derajatmu dengan sujud itu, wa hatta anka biha khati'ah, dan Allah taala akan menghapuskan dosamu dengan satu sujud itu. Dan tentang hukum sujud tilawah, hukum sujud tilawah ijma' para ulama, disyariatkan sujud tilawah, ijma' ya, ijma' para ulama disyariatkan sujud tilawah untuk ayat-ayat yang warid ya, dan ada ayat-ayat dan hadis-hadis yang warid dari sujud tilawah ini ya, yang Nabi SAW biasa bersujud ketika membacanya, seperti ya hadis Abu Hurairah tadi ya, membaca idas sama'u insyaqqat ya. Adapun tentang wajibnya atau sunnahnya, adapun disyariatkannya ijma' para ulama, disyariatkan sujud tilawah. Adapun tentang wajibkah atau sunnah, wajibkah atau tidak, maka ada dua pendapat, ada qaulain, ada dua pendapat para ulama tentang wajib atau sunnahnya. Sebagian para ulama berpendapat wajib, seperti mazhab Ats-Tsauri, Abu Hanifah, salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia katakan bahwa sujud tilawah hukumnya wajib. Dan pendapat jumhur ulama mustahab, laisa biwajib, dan ini yang lebih tepat insyaallah. Ini pendapat yang mengatakan mustahab. Pendapat jumhur ulama adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Al-Auza'i, Al-Laits ibnu Sa'ad, juga pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat, Ishaq bin Rahawai, Abu Thawr, Dawud Al-Zahiri, Ibnu Hazm. Dan pendapat ini yang dipegang oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Salman Al-Farisi, sahabat Ibnu Abbas, Imran bin Husain, dari kalangan para sahabat. Nukilan ini bisa dilihat dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karya Al-Imam An-Nawawi jilid 4 halaman 61.
dan juga diterangkan dalam kitab At-Tamhid. At-Tamhid ini karya Ibn Abdul Bar, jilid 19 halaman 133. At-Tamhid ini 40 jilid lebih. Iya. Banyak sekali ini kitab At-Tamhid. Besar apa luas kitab mazhab Malikiyah Ibn Abdul Bar. Dan juga bisa dilihat dalam kitab Muhalla ya, karena karya Ibnu Hazm jilid 5 halaman 105. Kitab Muhalla juga ini mantap sekali ya. Kitab luar biasa kitab Al-Muhalla ini. Kitab Al-Muhalla ini waktu ditulis oleh Ibnu Hazm menggemparkan orang ya. Bahkan para ulama menghitung kitab Al-Muhalla ini sebagai mazhab yang kelima. Iya. Jadi Ibnu Hazm itu kitab beliau dan mazhab beliau itu diperhitungkan muktamad ya, bukan, walaupun ada sebagian pendapat beliau yang aneh ya, yang ganjil sekali, yang betul-betul tidak laisa ma'qulul makna ya. Tapi secara umum Ibnu Hazm itu dianggap, diperhitungkan dalam golongan para ulama ya, dihitung sebagai ahli fikih. Bahkan para ulama ada yang menghitungnya sebagai mazhab yang kelima. Jadi insyaallah taala pendapat yang kuat sujud tilawah hukumnya apa? Sunnah. Ya, hukumnya mustahab. Ya, kita katakan dalil-dalil tentang wajibnya ada yang memalingkan. Tadi hadis Bukhari Muslim dari hadis Zaid bin Thabit dibacakan surah An-Najm dan Nabi tidak bersujud. Iya. Nabi tidak bersujud. Kemudian di antara sujud tilawah ini ya, dari sujud tilawah ini, surah-surah yang disebutkan sujud ketika sujud tilawah itu juga para ulama berselisih dalam menghitungnya, tentang ayat yang diperintahkan untuk sujud tilawah. Nah, ya, pembahasannya maudhi'us sujud ya, maudhi'us sujud, tempat bersujud yang diperintahkan dalam Al-Quran untuk sujud tilawah. Iya. Kalau kebanyakan para ulama menyebutkan 15 maudhi'an, ada 15 tempat ya. Itu pendapat banyak dari kalangan para ulama. Ya. Dan dari 15 tempat ini ada 10 yang kuat dan ada sisanya yang dianggap diperselisihkan oleh para ulama ya. Kalau dari 15 tempat itu saya kira masyhur dalam kitab-kitab fikih, di antara tempat yang 10 yang sebagian para ulama mengklaim ini disepakati dalam surah Al-A'raf ayat 206. Itu yang pertama dalam surah Al-A'raf 206 ayatnya ya. Yang kedua dalam surah Ar-Ra'd ayat 15. Yang ketiga dalam surah An-Nahl, ayat 49 sampai 50. Yang keempat dalam surah Al-Isra ayat 107 sampai 109. Yang kelima dalam surah Maryam ayat 58. Maryam ayat 58. Yang keenam dalam surah Al-Hajj ayat 18. Yang ketujuh dalam surah Al-Furqan ayat 60. Jadi yang keenam tadi dalam surah Al-Hajj ayat 18, yang ketujuh dalam surah Al-Furqan ayat 60, yang kedelapan dalam surah An-Naml ayat 25 sampai 26. An-Naml ayat 25 sampai 26, kemudian As-Sajdah. Ya, As-Sajdah juga masuk ya. Ini yang menghitungnya. As-Sajdah ayat 15. Iya.
Kemudian surah Fussilat yang ke-10, surah Fussilat ayat 37 sampai 38. Yang ke-11 dalam surah Shad ayat 24. 12 dalam surah An-Najm ayat 62. Paling terakhirnya ayat 62. Kemudian yang ke-13 Al-Insyiqaq ayat 20 sampai 21. Al-Insyiqaq ayat 20 sampai 21. Kemudian yang ke-14 Al-Alaq Iqra. Al-Alaq ayat 19. Dan yang terakhir yang ke-15, dan ini diperselisihkan ya, Al-Hajj. Al-Hajj ayat 77. Ini diperselisihkan ini. Ala kulli hal, faedah yang kami dapatkan berulang kali tentang masalah sujud tilawah ini dari Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah taala, dari guru kita juga, bahwa tidak ada hadis yang sahih tentang perintah untuk sujud tilawah kecuali 4 hadis, kecuali 4 surah saja. Kalau kita urutkan dari awal, dimulai dari surah Shad, itu yang ada hadisnya sahih. Surah Shad yang ada perintah sujud di situ, itu hadisnya sahih. Yang kedua dalam surah An-Najm, ya, hadisnya juga sahih. Kemudian 2 surah sisanya dalam juz 30, yaitu surah Al-Insyiqaq dan surah Al-Alaq Iqra. Itu saja hadis yang sahih adanya anjuran untuk sujud tilawah. Yang ada yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 tempat. Surah Shad, kemudian An-Najm, kemudian Al-Insyiqaq dan Al-Alaq. Al-Insyiqaq dan Al-Alaq, 2 surah terakhir ini ada dalam juz 30. Itu yang lebih tepat insyaallah taala kalau seorang ingin sujud tilawah. Artinya apa? Kalau ada yang bersujud di tempat yang lain, ini masalah ijtihad ya. Ya, tidak perlu seorang saling salah menyalahkan. Kalau dia menguatkan pendapat ini, la ba'as. Kalau ada yang bersujud di tempat lain dari apa yang saya sebutkan tadi, la ba'as, tidak ada masalah. Tak boleh antum berkata bid'ah. Ada orang sujud pada hari Jumat, baca sajadah. Enggak ada ulama yang mengatakan bid'ah. Silahkan baca bukunya, sampai antum tidak akan mungkin mendapatkannya. Karena itu masalah ijtihad. Memang ada ulama yang berpendapat begitu di kitab-kitab fikih. Sujud ketika membaca apa? Ayat sajadah. Hari Jumat subuh kan baca ayat sajadah kan? Ada orang sujud tilawah. Datang lagi ihwa bilang bid'ah. Siapa ulama bilang bid'ah? Enggak ada. Antum periksa semua kitab fikih kalau ada ulama bilang bid'ah itu. Jadi jangan keras bukan pada tempatnya. Iya. Nanti dia keliru. Ya, banyak-banyak yang begitu itu yang baru belajar aja. Ya. Adapun orang yang mengerti fikih, dia tidak akan berpendapat seperti itu. Jadi itu bukan bid'ah ya, itu masalah ijtihad. Kita katakan kalau ada orang sujud ketika dia baca surah As-Sajdah, kita katakan yang kuat hadisnya tidak kuat. Nabi sujud di situ, tidak kuat hadisnya. Ya, tapi kalau ada ulama yang berpendapat perintah sujud di situ dia bersujud, maka itu ijtihad dia. Iya. Yang lebih afdal tidak bersujud karena kita tidak punya dalil untuk bersujud baca surah As-Sajdah. Ada hadisnya tapi lemah. Iya. Kalau ada orang bersujud, tafadhal silahkan.
Yang lebih salah lagi itu yang tidak pergi ke masjid karena tidak mau sujud tilawah. Kesalahannya 2 kali. Tidak ke masjid kenapa? Sujud tilawah orang bid'ah. Akhirnya ke masjid. Pertama dia meninggalkan kewajiban berjamaah, ya kan? Yang kedua dia sudah punya persangkaan yang keliru. 2 kali salahnya. Makanya as-salafus salih, saya lupa yang berkata ini, as-salaf Al-Hasan Al-Basri atau yang lainnya, dia berkata, siapa yang meninggalkan imam, ya, dia tidak salat di masjid karena meninggalkan imam yang melakukan bid'ah, maka dia juga telah berbuat bid'ah. Jelas ya? Jadi siapa yang meninggalkan imam tidak salat di masjid karena imamnya ada pelanggarannya, dia tuduh bid'ah misalnya, maka dia orang itu juga telah berbuat bid'ah. Kenapa? As-salafus salih, para sahabat salat di belakangnya orang-orang yang menyimpang juga. Ibnu Umar, ya, salat di belakangnya seorang yang berpemahaman Khawarij, salat di belakangnya, ya, tidak batal. Mereka juga tidak berpendapat seperti itu, karena memang ada hadis-hadis dari Nabi SAW. Kalau imamnya benar, ya, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dia salat, maka imam dan makmum dapatkan pahala. Tapi kalau imamnya salah, dia bikin perkara yang tidak benar, maka dosanya dia yang tanggung. Pahalanya tetap didapatkan oleh siapa? Makmum. Iya. Dan sampai Nabi SAW juga menyebutkan dalam sebuah riwayat, kalau imam misalnya, imam dulu yang jadi imam itu kan pemimpin, ya, dan di akhir zaman ada pemimpin-pemimpin yang mengakhirkan waktu salat, ya. Maka diperintahkan dia untuk salatlah kalian di rumah kalian di waktu salat. Sudah masuk waktu salat. Kalau ternyata dia mengharuskan kaum muslimin untuk salat di belakang mereka, di salat di waktu yang sudah hampir keluar, maka salatlah di belakang mereka, maka itu nilainya sunnah bagi kalian. Nilainya sunnah bagi kalian. Itu terapi, ya, terapi orang-orang menyikapi para pemimpin yang salah, ya. Tidak seperti orang sekarang. Kebanyakan orang sekarang menghadapi pemimpin dengan kejahilan. Dia pakai emosi, kemarahan. Dia tidak pakai ilmu dan dia tidak kembali kepada para ulama, ya. Beda dengan orang-orang dulu. Dulu mereka berhadapan dengan Hajjaj bin Yusuf, pemimpin yang sangat kejam, zalim, menyiksa orang, bahkan membunuhi manusia, bahkan yang dibunuhi para ulama juga kan. Tapi yang menghadapinya adalah orang berilmu, para tabi'in. Mereka datangi Anas bin Malik dalam hadits riwayat Al-Bukhari. Dia keluhkan Hajjaj bin Yusuf, bahwa Hajjaj bin Yusuf telah berbuat zalim sewenang-wenang. Bahkan orang yang paling terakhir dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf adalah Sa'id bin Jubair, seorang ahli tafsir, murid Ibnu Abbas, ahli fikih, ahli tafsir. Dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, luar biasa, ulama besar. Iya. Tapi enggak ada yang melakukan demo, enggak ada yang melakukan pemberontakan, tidak ada. Mereka datangi siapa? Mereka datangi orang berilmu. Didatangi Anas bin Malik. Apa kata Anas bin Malik? Isbiru, itu saja. Isbiru hatta talqawna rabbakum sami'tuhu min nabiyyikum la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Itu nasihat Anas bin Malik kepada mereka. Sabar saja kalian. La ya'ti zaman, kata Anas, tidak akan datang sebuah zaman melainkan akan zaman setelahnya lebih buruk dibandingkan zaman sebelumnya. Hatta talqaw rabbakum, sabar kalian sampai kalian menjumpai Rabb kalian. Sami'tuhu min nabiyyikum, aku dengarkan hadis itu dari nabi kalian. Ya, begitu nasihatnya Nabi dan para sahabat. Ya, berjumpa dengan orang yang berbuat zalim, kalau pemimpinnya mengakhirkan salat, ikuti saja dia. Tidak susah. Cuma kebanyakan orang sekarang menghadapi pemimpin, orang-orang juhala semua, kebanyakannya. Dia pakai perasaan. Padahal kekejaman, kalau dikatakan rezim, ya, rezim sekarang, kekejaman yang dibuat sekarang itu tidak ada 10% yang dibuat oleh Hajjaj bin Yusuf. Iya kan? Iya. Sekarang kita harus melawan. Nah. Baik.
Kita lari ke pembahasan penguasa. Dari pembahasan fikih lari ke pembahasan penguasa tentang masalah mengakhirkan salat. Iya. Tentang masalah sujud tilawah ya. Jadi sujud tilawah ini insyaallah taala pendapatnya mustahab, pendapat jumhur. Iya. Selesai pembahasan sujud tilawah. Jadi sujud tilawah juga sama dengan sujud sahwi ya. Bacaannya sama dengan sujud seperti sujud salat. Ya, itu juga tambahan faedah. Jadi bacaannya seperti bacaan sujud. Iya. Ini sebenarnya datang dalam hadis ya. Datang dalam sebuah hadis. Hadisnya hadis Aisyah. Kana Rasulullah SAW yaqulu fi sujudil Qur'an bil lail. Adalah Nabi SAW biasa membaca ketika sujud tilawah, membaca Al-Qur'an di malam hari. Yaqulu fi sajada miraran. Nabi SAW membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Iya. Tayyib. Hadis ini adalah lemah, diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan dalam sanadnya ada ikhtilaf. Ya, ala kulli ahwal dia dhaif. Ya. Dan telah sahih semisal hadis ini dari hadis Ali bin Abi Thalib secara marfu dalam sujudnya ketika salat. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iya. Talib. Dan dua hadis ini dhaif menurut pendapat yang lebih rajih ya. Ada hadis yang lain, hadis Aisyah dan hadis Ibnu Abbas. Ya. Baik. Dan Imam Ahmad rahimahullahu taala memberikan isyarat ila adami thubuti dzalik. Ya. Imam Ahmad memberikan isyarat bahwa hal itu tidak sabit ya. Amma ana, Imam Ahmad berkata, adapun saya, kalau sujud tilawah kata Imam Ahmad, kalau saya itu fa'akul, saya baca subhana rabbil a'la. Luar biasa ini Imam Ahmad. Ulama'nya ahli fikih, Imam Ahmad ya, ahli hadis dan ahli fikih. Ya, kenapa beliau berpendapat begitu? Karena hadisnya lemah, nggak ada hadis yang warid. Ya, Nabi SAW membaca sujud tilawah ada bacaan khususnya. Adapun saya, kata Imam Ahmad, saya baca subhana rabbil a'la. Makanya saya katakan kemarin, sujud sahwi dan sujud tilawah bacaannya sama dengan sujud apa? Sujud ketika salat, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Iya. Jadi oleh karena itu yang masyru' yang disyariatkan ketika sujud tilawah adalah membaca zikir sama seperti zikir salat ketika sujud. Iya. Insyaallah taala itu yang lebih bagus dibaca. Ini lebih menenangkan hati. Naam. Kemudian dari faedah sujud sahwi pula adalah kalau seorang membaca ayat sajadah di atas mimbar, gimana? Boleh tidak dia turun? Berkhutbah, innal hamdalillah. Pas dia baca surah sajadah, ya, boleh tidak dia turun? Ya, jawabannya boleh, insya'ah kalau dia mau. Kalau dia mau turun bersujud, nazala liyasjud, dia turun untuk bersujud. Wa yasjudu ma'ahun nas, dan semua kaum muslimin juga disunnahkan ikut bersujud dalam masjid. Wa in tarakas sujud, kalau dia tinggalkan sujud fala haraj, enggak ada masalah. Kita katakan sama dengan
salat. Di salat dia baca surah As-Sajdah, An-Najm, Al-Insyiqaq, surah Sad, surah Al-Alaq, Iqra. Dia baca surah As-Sajdah dalam salat. Bisa dia sujud tilawah, bisa juga tidak. Iya kan? Dan tentang sujud khutbah di atas mimbar lalu turun bersujud, kaum muslimin ikut bersujud bersamanya, ini dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab baca surah As-Sajdah, khutbah di atas mimbar, setelah turun ke bawah sujud tilawah, kaum muslimin ikut sujud tilawah kalau dia mau, ya, sunnah. Sama dengan salat, kalau dia baca surah As-Sajdah perintah sujud, bisa dia sujud, bisa juga tidak. Dan ini tentunya sekali lagi dibutuhkan fikih juga kalau orang imam. Kalau dia imam di masjid sunnah seperti ini, pondok, nggak heran orang kalau antum sujud tilawah, ya. Antum masjid umum sana, salat di masjid orang awam, ya. Pas antum baca Iqra, sujud, subhanallah, apa ini imam ini? Dianggap antum jahil. Ini jahil, ini imam. Orang sujud itu hari Jumat. Itu saja yang dia pahami. Jadi jangan antum macam-macam salat di masjid orang awam. Iya, orang berilmu akan jadi jahil di situ. Jadi sikapi saja mereka sesuai dengan kadar ilmunya. Jangan antum sujud tilawah di situ. Bukan tempatnya. Kecuali antum sudah fahamkan, ya, antum sudah fahamkan tentang hukum-hukum sujud tilawah, ya, baru bisa antum terapkan. Iya, ada hal-hal yang kita faham, orang tidak faham. Dan satu faedah lagi tentang sujud tilawah. Kalau sujud tilawah dibaca di waktu terlarang dalam sholat, ya, apakah dia tetap sujud tilawah? Maka yang zahir dari dua pendapat para ulama, seorang tetap disunnahkan untuk bersujud walaupun di waktu terlarang. Alasannya karena sujud tilawah laisa minas shalah, dia bukan bagian dari apa? Salat. Waktu terlarang dari salat, kan yang dilarang salat. Iya kan? Yang dilarang apa? Salat. Salat di waktu terlarang, ya, yang dilarang salat. Sujud tilawah menurut pendapat yang kuat laisat minas shalah. Dia bukan dari laisat min jinsis shalah, bukan dari jenis salat dia, bukan. Iya. Dan ini pendapat mazhab Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad, Ibnu Hazm dan selainnya. Iya. Sekarang kita berpindah di pembahasan sujud syukur. Ya, sujud syukur. Makna dari sujud syukur ini, kata para ulama, adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang ketika dia mendapatkan nikmat atau ketika dia tertolak dari musibah. Itu disebutkan oleh Sa'di. Wa kadzalika idza tajaddadat lahu nikmatun. Demikian pula seorang dianjurkan untuk bersujud. Sujud yang boleh maksudkan di sini sujud syukur. Kapan sujud syukur kata Sa'di? Apabila seorang itu mendapatkan nikmat, tajaddadat, dia baru lagi dapat nikmat, ya, setiap dapat nikmat, ya, tajaddadat itu baru, ya, baru lagi, ada lagi baru dapat nikmat. Setiap dia dapatkan nikmat, maka disyariatkan dia, disunnahkan dia sujud syukur. Atau apa lagi? Indafa'at anhu niqamah, tertolak dari dia musibah, ya, malapetaka, tertolak dari dia selamat. Misalnya terjadi tenggelam, dia selamat dari musibah tenggelam, atau ketabrakan, dia selamat dari itu.
maka dia sujud bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dia selamat bersama keluarga misalnya. Atau banjir misalnya, atau semisal dengan dari musibah, dia terselamatkan, tertolak dari musibah, maka dia sujud bersyukur. Sajada lillahi syukran, maka dia disyariatkan untuk bersujud kepada Allah sebagai bentuk kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kata beliau tentang sujud syukur ini, kita katakan disyariatkan ya. Hukumnya disyariatkan sebagaimana datang dalam beberapa riwayat hadis. Di antaranya adalah kisah Ka'ab bin Malik. Kisah hadis yang panjang ya. Ka'ab bin Malik ini dia diboikot oleh Nabi SAW. Ya. Selama kurang lebih 40 hari ya. Kisahnya masyhur ya. Antum baca kisahnya ini Ka'ab bin Malik. Kisah yang sangat mengharukan sekali. Imam An-Nawawi menyebutkan kisahnya dalam Riyadhus Shalihin, toh? Kisah Ka'ab bin Malik ya, kisah taubatnya Ka'ab bin Malik disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab taubat dalam Riyadhus Shalihin. Kisahnya panjang sekali. Bagaimana dia diboikot selama kurang lebih 40 hari oleh Nabi SAW disebabkan karena dia meninggalkan perang Tabuk. Ya, karena kebunnya berbuah. Dia berada di kebunnya, dia lihat terus kebunnya. Hati beliau sebenarnya besar sekali keinginannya untuk apa? Pergi berjihad. Tapi entah kenapa Allah takdirkan dia, memang dia mau ditakdirkan tidak pergi berperang, karena tidak tahu kenapa dia tiba-tiba terhalangi. Ya, karena gara-gara kebunnya itu. Dia terlalu takjub melihat kebunnya radhiyallahu anhu. Akhirnya tidak jadi dia berangkat pergi berjihad. Maka terjadilah kisah yang disebutkan, kisah yang panjang itu. Dia diboikot oleh Nabi dan para sahabat selama kurang lebih 40 hari. Tidak disalam. Kalau dia salam tidak boleh dijawab salamnya, dilarang oleh Nabi. Bahkan tidak boleh ada yang bergaul dengan dia. Berbicara sekalipun tidak boleh. Ya, bicara tidak boleh. Salam tidak boleh. Sampai Ka'ab bin Malik ini datang ke kebun saudaranya, sepupunya, keluarganya. Dia datangi keluarga-keluarganya, sepupunya, saudaranya. Ya. Setiap kali diajak bicara keluarganya, enggak ada keluarganya yang bicara, diam. Wah. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan bumi yang luas menjadi sempit bagi Ka'ab bin Malik. Setiap dia datang orang berkerumun, langsung orang terhambur. Enggak ada orang yang mau dekat dengan dia. Enggak ada orang ngajak bicara. Dia berikan salam kepada sahabat, assalamualaikum, enggak dijawab salamnya, langsung ditinggalkan. Hatinya berat sekali. Bahkan dia salami Nabi, dia datang ke masjid juga. Dia juga datang ke masjid karena dia merasa sempit di rumahnya, dia datang ke masjid salat. Tapi enggak ada orang yang ngajak dia bicara. Dia salami Nabi SAW, Nabi juga menolehkan, ya bahasanya tidak dijampangi begitu. Pokoknya tidak dihiraukan. Wah, sudah sampai detik-detik terakhir istrinya juga disuruh tidak boleh bergaul dengan dia. Ya, sampai istrinya tidak boleh bicara, tidak boleh ngomong dengan dia. Coba antum bayangkan kalau seluruh dunia memboikot dia. Dan yang memboikotnya adalah orang berilmu. Ini hampir betul-betul Ka'ab bin Malik ini kayak pecah, ya. Dalam Al-Qur'an digambarkan itu, dalam hadis digambarkan kayak pecah ini Ka'ab bin Malik. Dan dia bertiga, ya. Namun anehnya ini sahabat yang bertiga ini saja yang diboikot. Yang tidak ikut berperang ketika itu perang Tabuk banyak orang munafik, tapi tidak ada yang diboikot. Ya kan? Tidak ada yang diboikot karena tidak ada faedah diberikan hukuman orang munafik. Orang munafik. Iya, enggak ada faedah diberikan hukuman. Adapun tiga orang ini memang diberikan efek jera karena ada maslahat untuk mereka dan ada maslahatnya untuk kaum
muslimin yang tidak ikut berperang. Antum kalau tidak ikut seperti itu nanti. Orang munafik dikasih udzur orang munafik. Orang munafik. Kau istighfar kepada mereka kata Allah 70 kali, tetap Allah tidak ampuni mereka. Jadi tidak ada maslahat orang munafik, tidak diurus dia. Nah, ini 3 orang dikasih pelajaran dan itu maslahat bagi dia. Inilah namanya tahdzir, ditahdzir dia. Dan itu bermaslahat untuk orang yang ditahdzir dan bermaslahat bagi orang yang melihatnya. Apalagi mentahdzirnya adalah orang yang memberikan pengaruh, ya Nabi SAW. Nah, di kisah itu, di akhir kisah sudah hari ke-40 turun ayat Al-Quran menerima taubatnya Ka'ab bin Malik. Maka dari kejauhan Ka'ab bin Malik di atas rumahnya, dia tunggu orang. Ada orang datang kayak Fata Morgana, datang berlari kencang pakai kuda. Siapa ini? Pas dia sampai, saking gembiranya dia kasih kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik bahwa ja'at al-busyra bi taubatillah alaih. Datang kabar gembira, turun ayat Al-Quran tentang tobatnya antum. Iya. Luar biasa bahagianya Ka'ab bin Malik waktu itu. Waktu itu Ka'ab bin Malik cuma punya 1 pakaian dan dia lepaskan bajunya. Ya. Kemudian dia berikan kepada orang yang memberikan kabar gembira itu. Nah, luar biasa ya. Dan ini faedah ikhwan, ketika Ka'ab bin Malik pergi ke masjid, pas dia sampai depan pintu, kemudian berdirilah sahabat Tolha. Kemudian Tolha berlari, sahabat Tolha, kemudian memeluk Ka'ab bin Malik, kemudian dia memberikan kabar gembira. Iya, memberikan kabar gembira akan kebahagiaannya sahabat ini. Dan seperti inilah orang yang namanya bersaudara. Ketika saudaranya itu diampuni oleh Allah Ta'ala, dimaafkan, dan dia telah terjatuh dalam kesalahan, dia tidak menginginkan kehancuran untuk saudaranya. Dia menginginkan bahagia ketika saudaranya itu mendapatkan pertolongan, ampunan, ditegakkan dia di atas keistiqomahan. Dia sangat bahagia, dan itu konsekuensi dari yang namanya persaudaraan. Bahagia ketika melihat saudaranya itu berada dalam kebaikan. Taib. Jadi ini kisah tentang sujud syukur. Di waktu kisah itu Ka'ab bin Malik ketika diberikan kabar gembira bahwa Allah menerima taubatnya, ini menjadi pendalilan dibawakan kisah ini, yaitu kisah Bukhari Muslim ya, dalam hadis Bukhari Muslim kisah ini. Di situ Ka'ab bin Malik sujud. Ya, ketika dikasih kabar gembira bahwa Allah Ta'ala telah menerima taubatnya antum, maka dia pun sujud apa? Sujud syukur. Inilah dia pembahasan kita bahwa seorang yang mendapatkan nikmat, dapat kabar gembira nikmat, maka dianjurkan dia apa? Bersujud. Dan sekali lagi, sujud syukur ini juga tidak dipersyaratkan padanya wudu sebagaimana salat. Ya, tidak dipersyaratkan padanya apa? Wudu. Makanya As-Sa'di rahimahullah ta'ala berkata di akhir kitabnya, di pembahasan sujud syukur ini, wa hukmu sujudi syukri ka sujudi tilawah, dan hukum sujud syukur kurang lebih sama dengan hukum sujud tilawah, sama, tidak dipersyaratkan padanya wudu. Orang sujud tilawah tidak dipersyaratkan padanya wudu ya, walaupun dia enggak punya wudu boleh dia sujud. Sujud syukur samanya, dia bukan bagian dari salat. Cuma bedanya sujud syukur itu tidak dilakukan dalam salat, ya. Sujud syukur itu bukan dilakukan dalam salat, sementara sujud tilawah dilakukan dalam salat dan bisa dilakukan di luar salat. Naam. Karena memang sujud syukur itu tidak punya keterkaitan dengan salat ya, berbeda dengan sujud tilawah. Taib. Dan tentang sujud syukur ini banyak sekali hadis yang menyebutkan tentang disyariatkannya sujud syukur ya. Lebih dari 12 orang sahabat
ya, dinukil melakukan hal itu, sujud syukur. Dan juga dinukil dari Nabi SAW sujud syukur. Di antaranya adalah hadis Abu Bakrah bahwa Nabi SAW idza atahu amrun surur, apabila datang kepada beliau perkara yang sangat menggembirakan, kharra sajidan syakiran lillah, beliau pun tersungkur bersujud sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah. Maka pendapat jumhur al-ulama, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, Abu Thawr, Ibn al-Munzir, ya, dan dua kawan dari Abu Hanifah rahimahullah, ya, dua sahibnya, semuanya berpendapat disyariatkan dan disunnahkan sujud syukur. Iya. Taib. Dan hayatnya, tata cara sujudnya seperti sujud tilawah biasa saja. Ya. Dan sujud syukur ini tidak dipersyaratkan padanya thaharah dan tidak dipersyaratkan padanya menghadap ke kiblat, tidak dipersyaratkan. La yushtaratu lahu thaharah wala istiqbalul kiblah, tidak dipersyaratkan padanya thaharah dan tidak dipersyaratkan padanya menghadap kiblat, dan tidak dimakruhkan juga meskipun di waktu terlarang. Ya, sama dengan hukumnya sujud tilawah. Ya, sekiranya cukup pembahasan sujud syukur, ya. Sujud syukur. Kemudian kata As-Sa'di rahimahullah ta'ala, lanjut di matan, boleh masuk bab yang baru setelah selesai pembahasan sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Beliau berkata di kelanjutan bab mufsidat as-salah wa makruhatiha, bab perusak-perusak salat, pembatal-pembatal salat dan makruh-makruh dalam salat. Kata beliau, tabtulus salatu bitarki ruknin aw syartin, salat itu dibatalkan jika dia meninggalkan rukun atau meninggalkan syarat. Wa huwa yaqdir alai, padahal dia sanggup untuk mendatanginya, sanggup untuk melakukan rukun dan syarat itu. Iya, maka batal jika dia meninggalkannya. Amdan aw sahwan aw jahlan, baik dia meninggalkan rukun dan syarat karena sengaja atau karena lupa atau karena jahil. Iya. Idza lam ya'ti bihi wa bi tarki wajibin amdan, jika dia tidak mendatangi dengannya dan dengan meninggalkan wajib dengan sengaja. Ala kulli hal kita katakan mubtilatus shalah, pembatal salat ini pernah kita bahas, ya. Ya, kurang lebih sama dengan pembahasan As-Sa'di di sini. Iya. Pembatal-pembatal salat. Iya. Di sini disebutkan pembatal salat kurang lebih ada 5 oleh As-Sa'di rahimahullah. Iya. Yang pertama, pembatal salat adalah meninggalkan rukun atau syarat dalam kondisi dia sanggup untuk melakukannya. Adapun kalau dia la yaqdir, yakni ajiz, tidak sanggup, ya, laisa alaihi al-qudrah, dia tidak punya kemampuan dan kesanggupan untuk mendatangi rukun dan syarat, kita katakan maka gugur kewajibannya. Makanya sering kita bahas al-qiyam rukun salat lil qadir alaih, bagi orang yang sanggup. Ya, kalau dia tidak sanggup, maka fattaqullaha mastata'tum. Ini pembatal salat yang pertama, meninggalkan rukun dan syarat, baik dia tinggalkan sengaja, lupa atau dia jahil. Tidak ada perbedaan, sebagaimana yang pernah kita bahas, ya, sudah lewat. Taib. Maka orang yang jahil, sudah kita bahas, tidak diberi udzur kalau dia meninggalkan rukun, seperti hadis al-musii'us salatu, iya kan? Orang yang diperintahkan untuk mengulang salatnya, dia kan disuruh ulang salatnya padahal dia jahil, maka tidak dikasih udzur, disuruh ulang salatnya. Iya. Yang kedua, bitarki wajibin amdan, jika dia meninggalkan yang wajib dengan sengaja. Iya. Dia meninggalkan yang wajib dengan sengaja. Ini di atas mazhab Imam Ahmad, ya. Di atas mazhab Al-Hanabilah, meninggalkan wajib dengan sengaja itu membatalkan salat.
Karena dia meninggalkan ma la tatimmu shalah illa bihi, meninggalkan sesuatu apa yang salat itu tidak sempurna kecuali dengan dia, maka itu membatalkan salat. Mereka berdalil, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Wa yu'dar ghairul amid, sedangkan orang yang tidak sengaja, ini kalau sengaja ya, sedangkan orang yang tidak sengaja diberikan udzur dan bisa dia menambalnya dengan sujud sahwi. Ya, dan ini sudah saya bahas ya, berulang kali. Mungkin sudah 3 kali saya bahas ini. Ya, alasannya tidak batal. Para ulama itu khilaf ya tentang meninggalkan wajib. Apakah dia batal atau tidak? Maka meninggalkan wajib tidak sama dengan meninggalkan rukun dan syarat. Ya, satu. Yang kedua, kita bisa mengatakan sesuatu itu menjadi rusak salat, batal salat apabila pelarangannya itu kembali kepada zatus shalah. Itu pembahasan sudah kita bahas. Kalau misalnya larangannya itu kembali kepada zatus shalah, misalnya la salata, ya, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Ya. Tidak ada salat, Allah Ta'ala tidak menerima salat salah seorang di antara kalian sampai dia berhadas. Maka hadis ini dikatakan tidak ada salat, ya, pelanggarannya langsung kembali tertuju kepada zatus salah. Apakah pelarangannya kembali kepada zatnya salat atau kembali kepada syurutus salah, maka itu membatalkan salat. Adapun kalau pelarangannya sifatnya umum, maka tidak bisa kita katakan batal ya. Iya. Dan wajib tidak sama dengan syarat dan rukun. Iya. Cuma di sini hati-hati ya. Seperti wajib salat ya. Apa contohnya wajib salat? Subhana rabbiyal a'la. Bacaan subhana rabbil a'la kan ketika sujud. Subhana rabbil azim ketika ruku. Sami Allahu liman hamida. Rabbana walakal hamdu. Itu kan wajib salat. Tasyahud awal wajib salat. Kalau ada orang yang meninggalkannya dengan sengaja, tidak baca subhana rabbil a'la ketika sujud, tidak baca subhana rabbil azim ketika sujud, pada itu wajib salat, dia enggak baca sami Allahu liman hamidah, maka batal salatnya di atas mazhab ini. Difaham tidak? Kalau antum berpendapat misalnya takbir intiqal, mazhab Imam Ahmad takbir intiqal wajib, mazhab Syafi'iyah tidak wajib, sunnah. Memang tidak ada pembahasan wajib di pembahasan Syafi'iyah. Takbir intiqal. Kalau antum salat tidak baca takbir intiqal, ini batal salatnya antum. Iya kan? Difaham? Kalau antum mengikuti mazhab ini begitu, batal salatnya antum. Antum salat ruku, imam ruku, Allahu Akbar. Antum enggak baca takbir. Antum langsung ruku. Antum tinggalkan kewajiban kan? Kalau antum sengaja, ini batal salatnya antum. Karena antum berpendapat wajib, tarkul wajib amdan, meninggalkan wajib dengan sengaja, batal salatnya. Alasannya itu tadi, mala tatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Tarku mala tatimmus shalah illa bihi, meninggalkan apa yang salat itu tidak sempurna salat itu tanpa dia, berarti antum meninggalkan sesuatu yang mesti. Namun pendapat yang kuat insyaallah taala kita katakan meninggalkan wajib itu tidak sama meninggalkan rukun sampai membatalkan salat. Ada rinci saja, kalau dia tinggalkan sengaja dia berdosa, tidak sempurna salatnya. Karena dia meninggalkan kewajiban, dia berdosa. Salatnya sah atau tidak? Sah saja. Ya. Makanya mazhab Imam Ahmad, mazhab Al-Hanabilah, orang yang salat berdua. Iya. Sama ya, mirip. Salat berdua, sudah saya singgung kemarin. Berdiri di samping kanannya imam, mazhab Imam Ahmad wajib. Jelas ya? Kedua pendapat jumhur tidak wajib, sunnah. Artinya apa? Siapa yang tidak berdiri di samping imam ketika dia salat berdua, ya kan? Seperti kisahnya Ibn Abbas kan? Ibn Abbas, Nabi SAW salat qiyamul lail. Ibn Abbas naik ke rumah, melihat Nabi SAW salat. Ibn Abbas ikut berdiri di samping kirinya Nabi SAW. Kemudian kata Ibn Abbas, Nabi SAW memutar kepala saya, diputar kepalanya sampai dia
berdiri di samping kanannya Nabi SAW. Diputar kepalanya Ibnu Abbas ini lari kemana? Lewat depannya Nabi, belakang? Ya belakang ya. Kalau depannya melewati sutra namanya. Lewat belakang, diputar kepalanya lewat belakang. Ibnu Abbas masih kecil. Sampai berdiri sebelah kanan. Ini di atas hadis ini mazhab Imam Ahmad berdiri di samping kanannya imam itu wajib. Artinya apa? Kalau dia mundur ke belakang tidak sah sholatnya. Wajib. Itu mazhab Hanabilah begitu. Dan itu yang dipegang ulama sekarang. Yang antum baca buku-buku fikih ya. Baca buku mulakhas fikih saja. Antum dapat itu. Iya. Dan ini mazhab As-Sa'di. Hampir semua ulama di Saudi itu memang mazhabnya Hambali. Ya. As-Sa'di juga berpendapat jelas sekali ini. Tarkul wajib amdan. Iya. Adapun pendapat jumhur, kalau dia salat sejajar imam sunnah, kalau dia mundur ke belakang maka dia meninggalkan sunnah, maka dia tidak sempurna salatnya. Dia berdosa meninggalkan sunnah dan salatnya tetap syah. Ini yang benar insyaallah. Ini yang benar. Iya. Kalau kita katakan batal nih, berapa orang batal salatnya? Orang berdiri orang salat. Antum sama orang awam. Tidak bisa antum sejajar dengan dia, pasti dia mundur ke belakang. Karena dia pahamnya imam itu di depan. Itu yang dia pahami orang awam ya. Imam itu Pak Ustaz di depan, makmum di belakang. Kenapa sejajar? Antum kasih hadis Ibnu Abbas? Nah bikin ini Ustaz hadis. Ya kan? Pahamnya dia kan? Karena dia tidak paham. Padahal kalau dia mundur ke belakang, dia meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Iya. Terus yang ketiga yang membatalkan sholat, bil kalam amdan. Kata As-Sa'di, wa bil kalami amdan, berbicara dengan sengaja. Hadisnya sudah pernah kita bahas ya. Berbicara dengan sengaja membatalkan sholat. Iya. Kata Zaid bin Arqam, kunna natakallamu fi shalah, dulu kami berbicara dalam salat sampai sahabat kami berbicara dengan teman yang lain sementara dia salat, sampai turun firman Allah, wa qumu lillahi qanitin, dalam surah Al-Baqarah 238, fa umirna bis-sukut, kami pun diperintah untuk diam dan kami dilarang berbicara. Maka larangan ini dalam hadis disebutkan kami dilarang berbicara oleh Nabi. Larangan ini yaqtadil fasad, memberikan konsekuensi rusaknya. Ya. Baik. Kemudian yang keempat kata Sa'di, wabil qahqahah. Al-qahqahah ya adalah tertawa yang mengeluarkan suara. Iya. Ketawa yang mengeluarkan apa? Suara. Adapun tabassum sudah kita bahas, tidak membatalkan salat, akan tetapi dirinci. Kalau ada apa kemarin? Kalau ada karina sebab dia ketawa, tabassum, tersenyum, maka la ba'as. Tapi kalau tidak ada angin, tidak ada hujan, dia tersenyum-senyum saja dalam salat, itu makruh. Iya. Yang kelima yang membatalkan salat, kata beliau, wabil haraka al-katsira urfan, gerakan yang terlalu banyak menurut urf. Iya. Menurut urf manusia ini gerakannya itu dianggap terlalu banyak. Iya. Apa itu gerakan yang membatalkan salat? Gerakan yang tidak ada faedahnya. Lihat jam, kemudian badannya oleng-oleng kiri kanan badannya, kepalanya dia palato-lato, ya, jari-jarinya bunyi-bunyi, dia perbaiki lagi bajunya, dia lihat lagi jamnya, gerakannya banyak sekali, mutawalian, tidak ada hubungan dengan salat. Bergerak berlebihan seperti ini membatalkan salat. Iya. Iya. Jelas ya?
Adapun gerakan yang memang ada hajat untuk bergerak di situ, maka itu tidak tercela ya. Bergerak membatasi lebih daripada 3 kali itu pendapat tidak kuat sebenarnya. Dia katakan bergerak lebih daripada 3 kali itu batal salat, tidak mesti. Tapi kalau gerakannya tidak ada faedah, mutawalian berturut-turut, tidak ada faedahnya, tapi memang dia bergerak-gerak terus dalam salat, maka itu bisa membatalkan salat. Adapun kalau ada hajat, maka boleh dia bergerak. Seperti hadisnya sangat banyak ya, boleh bergerak lebih daripada 3 kali. Jadi tidak boleh kita batas-batas 3 kali. Bergerak lebih daripada 3 kali kalau ada hajat boleh. Nabi SAW salat di atas mimbar, ada hadisnya kan? Nabi kalau sujud turun ke mimbar. Kalau berdiri naik ke atas mimbar. Sujud turun lagi. Ini gerakannya berapa kali? Hadisnya pernah berlalu bersama kita. Nabi SAW bergerak membukakan pintu Aisyah. Nabi SAW pernah bergerak maju ke depan karena melihat kambing yang ingin berlalu di depan sutra beliau. Nabi maju ke depan, setelah itu Nabi mundur lagi. Nabi pernah melihat surga dan neraka, Nabi maju dan mundur. Gak ada masalah bergerak dalam salat. Kalau ada hajat, tapi kalau bergerak gak ada tujuan, memang dia gerak-gerak terus, maka yang seperti ini bisa batal salatnya. Iya. Gerakan yang banyak menurut urf al-mutawaliya li ghairi darurah, gerakan yang bagaimana? Gerakan yang bersambung. Mutawaliya artinya bersambung dalam satu rukun. Mutawaliya maksudnya bergeraknya itu bersambung, sangat banyak dan bersambung dalam satu rukun. Misalnya di rukun dia berdiri, di kondisi berdiri, ini kan satu rukun. Di kondisi berdiri ini dia bergeraknya tadi banyak. Atau misalnya di kondisi dia duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud itu kan satu rukun. Di situ dia bergerak banyak sekali. Ya. Mutawalian, bersambung gerakannya. Li ghairi darurah, bukan karena darurat, maka itu membatalkan salat. Adapun kalau gerakannya banyak disebabkan karena dia di kondisi darurat, maka ya tidak batal wudunya, tidak batal apa? Salatnya, karena dia darurat. Karena itulah para ulama membagi gerakan dalam salat terbagi 2 ya. Al-haraka fi shalah naw'an, gerakan dalam salat terbagi 2. Ada gerakan min jinsi shalah, ada gerakan yang memang bagian dari jenis salat. Maka ini disyariatkan dalam salat. Mungkin dia rukun seperti ruku, mungkin dia wajib seperti duduk antara tasyahud awal, atau mungkin dia mustahab, disunnahkan seperti mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Itu memang gerakan jenis salat, dari jenis salat. Dan ada gerakan yang bukan dari jenis salat, seperti yang diisyaratkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala ya. Gerakan yang mutawaliyah, bukan karena darurat. Iya. Maka gerakan yang seperti ini menurut Syekh rahimahullah ta'ala berjalan padanya 5 hukum. Ada gerakan yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah, ada yang sifatnya makruh, dan ada yang sifatnya haram, dan ada gerakan yang sifatnya mubah. Ya, seperti itu. Ada gerakan yang sifatnya wajib. Ya, ada gerakan yang sifatnya apa? Wajib. Ya, seperti apa? Menghadap kiblat. Iya. Gerakan yang sifatnya wajib. Iya. Seperti menghadap ke kiblat. Ya, meninggalkan yang haram di dalam salat, seperti najis, melepaskan sandal ya, pakaian yang ada padanya najis sementara dia salat. Itu kan gerakan wajib, karena dia tahu di songkoknya ini, di kopiahnya ada najis, dia lepaskan. Ya, wajib. Gerakan itu wajib untuk dalam rangka melepaskan diri dari najis, seperti Nabi melepaskan sandalnya.
Ada gerakan yang sifatnya mustahab, seperti menghalangi orang yang ingin lewat di depannya, iya kan? Itu kan gerakan sunnah, ya. Ada orang yang ingin berlalu di depannya orang yang salat, dia halangi dia. Itu gerakan sifatnya mustahab. Naam. Termasuk gerakan mendorong makmum supaya mundur ke belakang. Misalnya imam salat, datang makmum sebelah kanannya kan, sudah cocok kan? Datang lagi makmum sebelah kirinya, nah awam. Maka makmum boleh bergerak, boleh dia dorong makmum, dua makmum itu, kanan dan kirinya dia dorong ke belakang. Itu kan gerakan. Dan itu sunnah hukumnya. Dan boleh dia maju ke depan, kemudian dia satukan makmumnya di belakang kalau memungkinkan dia maju. Ya, ada gerakan yang wajib dalam sholat, ada gerakan yang disunnahkan, dan ada juga gerakan yang hukumnya haram. Ya, seperti gerakan yang bisa merusak sholat, gerakan yang bisa membatalkan sholat, masuk di dalamnya gerakan yang terlalu banyak dan bersambung terus dalam satu waktu tanpa darurat. Dan ini ijma' para ulama secara umum, bahwa amalan yang terlalu banyak di dalam sholat tanpa darurat itu bisa merusaknya. Bisa dilihat dalam kitab Maratibul Ijma'. Ya. Dan juga ini disebutkan oleh Syekhul Islam, ya. Ya, ijma' para ulama secara umum bahwa gerakan yang terlalu banyak dalam sholat bukan karena darurat, itu bisa merusak sholat, membatalkannya. Dan ada gerakan yang makruh, ya, seperti gerakan yang ringan tapi dia sebenarnya tidak punya hajat, seperti lihat jam. Ya, ada hajat lihat jam? Enggak ada. Kalau melihat jam, nanti sudah sholat lihat terus jamnya 1 jam. Jangan bergerak. Tapi sholat lihat jam. Gerakan ringan tapi dia tidak punya hajat untuk melakukannya. Sebenarnya dia tidak gatal, ya, tapi dia garuk-garuk begini. Dia enggak gatal, tapi dia gerak-gerak saja, ringan tapi enggak ada hajat. Maka ini makruh gerakan yang seperti ini, menafikan kesempurnaan salat. Atau dia salat sambil dia matanya melirik kiri kanan, dia lihat samping kiri. Ini kan makruh, ya, ikhtilasus syaitan. Dan yang terakhir ada gerakan yang sifatnya mubah. Yang mana gerakan yang sifatnya mubah selain daripada semua yang disebutkan tadi? Iya, gerakan yang ringan dan memang ada hajat, itu gerakan yang mubah, dan itu sudah kita bahas, ya, sudah kita bahas. Ini pembatal dari pembatal salat. Dan masih ada sebenarnya pembatal salat yang tidak disebutkan di sini. Dan ini pendapat Imam Ahmad juga sebenarnya, ya, enggak dimasukkan di sini. Saya baru ingat. Kemarin juga saya tidak sebutkan. Apabila yang berlalu di depan orang yang salat salah satu dari yang 3. Itu. Ya kan? Apabila berlalu di depan orang yang salat salah satu dari yang 3. Wanita yang sudah balik 1, himar atau anjing hitam. Itu juga membatalkan apa? Salat. Jadi kemarin saya sebutkan ada 5, ternyata di sini ada tambahannya. Gerakan yang berlebihan dalam salat, terlalu banyak tanpa darurat. Kemudian ada tambahannya lagi 1, yang berlalu depan orang yang salat salah satu dari yang 3. Adapun makruhat as-shalah nanti saya akan bahas pada pertemuan akan datang. Ini makruh salat sudah pernah kita bahas, ya. Sudah pernah kita bahas pada pertemuan akan datang, jadi tinggal kita lewati saja. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.